Halo semuanya, di video ke-9 dari serial playlist aplikasi MMA Gym Attendance menggunakan Odoo, kita akan melanjutkan untuk membuat model. Jadi kalau misalkan kita lihat dari attendance ini kan ada kelas, kemudian ada coach, dan juga ada member. Nah, model yang udah kita bikin itu adalah member. Kita akan melanjutin untuk bikin model coach, kemudian model kelas, dan juga model utama kita yaitu attendance. Oke, kita bisa mulai aja untuk bikin model coach. Jadi dalam folder models kita bikin aja file Python-nya. Kemudian kita bisa contoh dari model yang lain gitu. Terus kita sesuaiin untuk nama modelnya, kita mesti gunakan nama modul dot nama modelnya. Jadi sini kita gunakan gym.coach. Kemudian description-nya itu gym coach model. Nah, untuk coach itu mungkin kita hanya perlu nggak begitu banyak ya. Kita perlu name, kemudian kita perlu age kita perlu font juga. Menggunakan char aja. Kemudian yang terakhir address. Kemudian setelah modelnya udah jadi, jangan lupa kita masukin ke file init biar file coach Python-nya ini terbaca oleh folder models. Setelah itu kita bikin view-nya dulu. coach_view.xml. Nah, untuk view-nya ini sama, kita bikin tree dan juga kita bikin form, dan terakhir kita bikin action-nya. Jadi yang pertama untuk tree-nya itu kita namain gym coach.tree. Modelnya disesuaikan yaitu gym.coach. Nah, ini di sini kita muncul name, age, font, dan juga address. Untuk formnya itu kita nggak perlu ada notebook. Name, age, address, kemudian kita tambahin font di sini. Nah, untuk namanya juga perlu kita sesuaiin juga, gym_coach_view.tree, kemudian gym.coach_view_form. Terakhir baru actionnya juga kita sesuaiin, gym_coach_action. Name-nya itu coach, modelnya gym.coach. Dan yang terakhir view mode-nya tree dan form yang udah kita bikin. Kalau sudah oke, kita tambahin view-nya itu ke data di manifest kita. Views coach_view harusnya sudah oke. Tinggal yang terakhir kita perlu tambahin di security-nya agar model kita bisa diakses oleh user. Nah, di sini gym.access gym coach. Terus kita sesuaiin lagi akses gym coach. Gym.model _gym _coach. Oke, harusnya sudah oke. Terakhir jangan lupa kita tambahin di menu agar window action-nya itu bisa muncul. Kita tambahin di menu item. Nah, mungkin untuk menu coach ini kita masukin aja ke dalam member. Jadi ini caranya, kita bikin dulu tag-nya. Oke, ini salah. Nah, kemudian di dalam menu itemnya member itu kita tambahin menu item untuk ke gym coach-nya. Action-nya kita sesuaiin. Tadi action-nya itu ini gym coach action.
Nah, untuk name-nya, nama menunya itu coach. Harusnya udah sesuai, tinggal kita restart aja Docker-nya. Terus kita upgrade modul kita. Oke, ini ada error. Jadi kita bisa lihat errornya itu ada di coach view, di file view yang tadi kita bikin. Kemudian field font does not exist in gym member. Nah, jadi ini kita salah nih, harusnya ini kita rubah. Kita rubah untuk modelnya yaitu gym coach. Tadi ketinggalan. Bisa kita update lagi untuk modul kita. Oke, kalau udah berhasil kita bisa cek aja ke menu member, kemudian di dalamnya ada menu coach. Nah, ini kita udah berhasil untuk bikin form view dan juga tree view-nya. Misalkan kita coba untuk tambahin aja satu data gitu. Nah, di sini ada kesalahan nama labelnya untuk field font. Nanti selanjutnya akan kita benerin. Tapi kalau misalkan kita add, datanya udah berhasil, kita tambahin dan juga udah muncul di list view-nya. Oke, jadi sebelumnya kita ada kesalahan. Jadi ini sebenarnya field font tapi labelnya itu name. Jadi langsung aja kita rubah di model coach-nya. Jadi di sini font, kemudian string-nya harusnya font juga. Kalau udah, kita restart aja Docker kita. Habis itu kita update modulnya. Oke, kalau udah di-upgrade, kita coba lagi. Dan ini field font-nya udah berubah labelnya menjadi font. Selanjutnya kita akan bikin model kelas. Jadi mungkin nanti pilihannya ada Muay Thai, ada boxing, ada Zumba, dan lain-lain. Jadi langsung aja kita bikin file baru, file Python baru namanya gym_class.py. Kemudian untuk struktur kelasnya kita bisa copy paste aja dari model coach. Kemudian kita paste, kita rename di sini kelasnya namanya gym class. Kemudian nama modelnya seperti biasa, di depannya kita nama folder kita dulu, gym. Nama model yang kita inginkan. Di sini kita pengen namain gym.class. Kemudian description-nya juga kita sesuaiin aja jadi gym class model. Nah, untuk kelas ini dia hanya memiliki satu field aja karena yang kita simpan itu hanya namanya aja, yaitu nama kelas Muay Thai, boxing, Zumba, dan lain-lain. Kalau udah, kita harus masukkan juga gym class ini di file init.py kita. Jadi kita langsung tulis aja nama filenya yaitu gym class. Setelah itu kita lanjut untuk bikin view-nya. Jadi kita bikin file view baru, file XML baru namanya class_view.xml. Nah, untuk strukturnya kita bisa copy paste aja dari view coach. Kemudian di sini kita bisa sesuaiin aja XML-nya. Jadi untuk record ID-nya, untuk tree view kita bikin namanya gym.class view_tree. Kemudian untuk namanya kita bisa sesuaiin aja untuk modelnya. Karena model kita gym class, kita gunakan gym class. Nah, untuk tree-nya itu karena kita cuma punya satu field, jadi kita akan menggunakan field name. Kemudian nama tree-nya itu class tree. Lanjut ke form view-nya, kita sesuaiin aja gym.class_view_form. Kemudian namanya juga kita sesuaiin dan juga modelnya gym.class. Nah, nama formnya itu class form. Dan juga untuk field yang digunakan adalah name aja karena kita hanya punya field name.
Kalau udah, terakhir jangan lupa kita bikin actionnya. Di sini udah ada gym.class_action, kemudian name-nya class, modelnya gym.class, dan view modelnya tree dan form yang udah kita bikin di atas ini. Kalau sudah, kita masukin file view-nya di file manifest kita. Jadi kita bisa view, terus namanya itu class_view.xml. Oke, model udah, view udah, dan terakhir kita jangan lupa bikin security-nya agar model kita ini bisa kita akses. Jadi ini kita bisa copy aja dari atas, terus tinggal kita sesuaiin aja. Di sini gym.access_gym_class, kemudian namanya access_gym_class. Nah, untuk ini gym.model_gym_class. Nah, untuk base groupnya kita samakan aja, dan untuk read, write, create, kemudian unlink dan juga update itu kita gunakan sama aja, yaitu 111 atau yes. Kalau udah, kita tinggal restart aja untuk Docker kita, atau di sini kita nyalain aja. Oke, seperti biasa kita update dulu list aplikasinya, kemudian kita upgrade aplikasi MMA Gym Attendance kita. Oke, kalau udah, kita lupa untuk masukin model kelas itu ke dalam menu item kita. Jadi di sini kita tambahkan dulu ke menu item. Jadi nanti di menu member itu ada coach dan juga ada kelas. Di sini nama actionnya itu gym. Nama actionnya gym class_action, kemudian ID atau nama menu itemnya yaitu gym.class_menu_action. Kalau udah, jangan lupa kita restart dan kita upgrade lagi untuk modul kita. Nah, di sini kita udah berhasil nambahin model kelas kita, kemudian tree-nya ada name. Kita tinggal coba tambahin aja, misalkan boxing, dan akhirnya datanya berhasil kita tambahkan. Selanjutnya kita akan bikin model utama kita, yaitu attendance. Jadi nanti di attendance itu ada nomor attendance-nya, kemudian ada tanggal, ada kelas, coach, dan juga member-member yang ikut pada sesi attendance-nya. Jadi ini diagram attendance-nya. Di sini ada field name, ada tanggal, kemudian ada member IDs, class ID, dan juga coach ID. Jadi di sini ada 3 field yang berelasi dengan model lain. Yang pertama itu member IDs. Jadi untuk member IDs ini berelasi dengan model member. Jadi satu attendance itu kan bisa memiliki beberapa member ya. Kemudian satu member pun bisa ada di beberapa sesi attendance. Jadi relasi yang akan kita gunakan adalah many to many. Kemudian yang kedua, untuk kelas ID, satu attendance ini kan hanya bisa satu tipe kelas. Jadi misalkan sesi untuk boxing atau sesi untuk Muay Thai. Sehingga satu attendance itu hanya bisa memiliki satu kelas. Jadi di sini logonya adalah satu gitu ya, strip. Kemudian satu kelas ini bisa berada di banyak attendance. Jadi logonya adalah banyak gitu, atau 3 strip di sini. Jadi relasi yang akan kita gunakan dari attendance ke kelas adalah many to one. Kemudian yang terakhir untuk field coach ID, satu attendance itu hanya bisa dilatih oleh satu pelatih atau satu coach. Jadi ini sama, satu attendance itu hanya bisa satu coach, jadi menggunakan logo satu, sedangkan coach itu bisa melatih di banyak attendance atau di banyak sesi. Jadi logonya di sini ada 3 strip atau many.
Jadi untuk relasi dari attendance ke coach untuk field coach ID ini adalah menggunakan many to one. Oke, kita akan lanjut untuk bikin model attendance. Jadi kita langsung aja bikin file Python-nya. attendance.py. Kemudian untuk struktur kelasnya kita bisa copy paste aja dari model coach. Kita akan menggunakan nama kelas attendance. Nah, untuk nama modelnya itu gym.attendance. Description-nya gym attendance model. Dan untuk field-nya yang pertama itu name. Jadi name itu nantinya berupa ID, jadi misalkan attendance 00001 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat dari UML-nya itu ada tanggal. Oke, kita bikin dulu untuk tanggal. Nah, untuk tanggal ini kita akan menggunakan fields, tipenya adalah date time. Jadi tanggal ini untuk mencatat tanggal sesi kelasnya berlangsung atau attendance-nya. Kemudian setelah tanggal ada member IDs. Nah, untuk member IDs ini kita akan menggunakan relasi many to many kepada model member. Jadi untuk relasi itu kita bisa tuliskan many to many. Kemudian kita bisa tuliskan modelnya apa yang berelasi, yaitu gym member. Kita bisa cek juga. Jadi ya benar, nama modelnya adalah gym member. Kemudian baru nama labelnya yaitu member aja. Setelah member ID ada class ID dan juga ada coach ID. Kita bisa bikin yang dulu untuk class ID. Jadi untuk class ID ini relasinya adalah many to one. Kita bisa tuliskan many to one ke model class yaitu gym.class dengan label yaitu class. Selanjutnya coach ID ini juga menggunakan relasi many to one. Gym.coach dengan label coach. Untuk tanggal kita rubah label jadi date aja. Oke, kalau sudah kita bisa masukkan file attendance.py itu ke dalam file init Python kita. Selanjutnya kita harus bikin view untuk model attendance. Jadi kita bikin aja namanya attendance_view.xml. Dan struktur file XML-nya kita bisa kopas aja dari model class. Kemudian yang pertama kita bikin untuk tree-nya dulu. Kita bisa namain ID-nya dengan gym.attendance_view_tree. Ini juga bisa kita namain, kita sesuaiin. Kemudian modelnya gym.attendance. Nah, untuk tree view-nya itu yang mau kita munculkan pertama field name, kemudian field tanggal, kemudian field coach, kemudian ada apa lagi? Ada class dan juga ada coach. Nah, untuk member tidak kita taruh di tree karena dia bentuknya bisa banyak. Jadi di sini kita munculkan name, tanggal, coach dan juga class. Selanjutnya kita lanjut kepada form. Jadi untuk namanya gym attendance_view_form, namanya gym attendance form. Modelnya juga kita sesuaiin yaitu gym attendance. Nah, untuk di dalam formnya itu kita bisa bikin seperti ini. Jadi yang pertama ada name, tanggal, class coach dan di bawahnya ada notebook.
yaitu isinya member. Jadi di sini pertama field name, kemudian tanggal, kemudian kelas, dan juga terakhir coach. Kelas, coach. Nah, di bawah ini kita mau ada notebook. Untuk struktur dari notebook, kita bisa ambil aja dari member, karena kita udah bikin nih notebook untuk subscription. Nah, untuk nama dari notebooknya itu kita namain member, jadi di page, kemudian string ada member. Nah, di sini baru kita tentuin fieldnya, yaitu field dari member IDs. Dan di dalam field member IDs tuh apa sih yang pengen kita munculin? Nah, kita pengen munculin yang pertama nama dari member, kemudian setelah nama mungkin kita bisa munculkan age-nya, dan juga kita bisa tunjukkan fontnya. Bentar, font ada nggak ya? Oh, font nggak ada. Jadi mungkin kita bisa tunjukkan aja name sama age. Oke. Harusnya udah. Dan yang terakhir baru kita bikin actionnya yang akan menampung dari tree dan juga dari form view-nya. Name-nya attendance. Kemudian modelnya gym.attendance. Dan view modelnya udah bener, tree dan juga form. Kita udah bikin model, udah bikin view. Kita juga harus tentukan di file security atau di aksesnya. Jadi ini kita bisa sesuaikan aja, yaitu gym access _gym _attendance. Kemudian di sini access _gym _attendance. Oke, gym _model _gym _attendance. Untuk base groupnya kita akan gunakan base.group _user, dan juga kita tentuin satu semua. Jangan lupa untuk view-nya juga kita masukin di file manifest agar attendance-nya itu muncul. Attendance. Dan yang terakhir kita harus munculkan di menu item. Jadi kita akan bikin di attendance. Jadi ini kita akan bikin ulang. Jadi pertama kita akan bikin menu utama, yaitu untuk attendance, di mana di dalam attendance itu akan memunculkan semuanya, member, coach, class. Jadi di sini pertama kita tentukan aja ID dari menunya, yaitu gym.attendance _menu action. Nah, nama actionnya itu gym.attendance _action, sama seperti action yang udah kita buat di attendance view. Kemudian di dalamnya itu baru kita taruh semuanya. Menu item. Nah, ini kita taruh di dalam attendance. Nah, untuk menu member juga kita taruh di luar. Jadi di dalam attendance itu benar-benar ada 3 itu, yaitu ada member, ada coach, dan juga ada class. Dan untuk file manifestnya kita harus taruh class dan attendance itu di atas menu item, agar di menu item itu dia bisa mengakses actionnya. Jadi di menu item itu nanti di sini dia bisa tahu nih, oh gym attendance action itu ada dari file attendance view. Begitupun dengan yang lainnya. Jadi menu item kita taruh paling bawah aja. Kalau udah, kita bisa tes aja, kita restart Odoo kita, dan juga kita upgrade untuk modelnya.
Oke, di sini ada error yaitu field coach doesn't exist di gym attendance. Oke, errornya itu di attendance tree, di gym attendance view underscore tree. Coach ini nggak ada. Oke. Sorry, coach ID harusnya. Coach ID dan juga class ID. Oke, kita bisa restart lagi. Oke, untuk di form view-nya juga ini harus dibenerin juga dengan class ID dan juga coach ID. Oke, kalau udah kita coba upgrade lagi. Nah, kalau udah berhasil, di menunya akan muncul attendance, dan ketika kita buka attendance, di sini ada menu member, ada menu coach, dan juga ada class. Nah, di sini kita bisa tes aja untuk tambahin attendance. Jadi di sini ada field date, ada name, kemudian kelasnya di sini ada boxing, dan juga untuk coach misalkan kita tambahin gitu ya. Dan untuk kelas dan coach ini udah berhasil untuk relasi many to one ke model kelas dan juga untuk model coach. Terus untuk membernya juga di sini kita bisa tambahin membernya. Karena di sini belum ada membernya, jadi kita coba aja sekalian kita tambahin. Oke, ini kita save aja. Terus kita save. Dan ini udah berhasil ke save. Jadi kita udah berhasil di video ini untuk bikin model member, kita bikin model coach, kita bikin model class dan juga attendance. Selanjutnya kita akan bikin ID attendance di field name ini. Jadi nanti contohnya attendance 001 dan juga kalau kita bikin attendance baru nomornya akan bertambah gitu. Jadi sekian untuk video kali ini, silakan aja untuk dicoba.